Jadi saya sampaikan bahwa adanya COVID itu memang di sisi lain menjatuhkan perekonomian di segala lini, baik itu di masyarakat maupun lebih-lebih di pesantren, yang mana biasanya pesantren itu hilir mudik, bisa aktivitas yang banyak, tapi dengan adanya COVID harus didiam diri atau isolasi mandiri di pesantren harus menutup diri dari kerumunan yang bebas. Maka dari itu membawa dampak yang besar bagi perekonomian baik itu pesantren maupun masyarakat. Adanya COVID ini menumbuhkan suatu gagasan-gagasan bagaimana pesantren itu kuat di dalam bidang perekonomian, sehingga muncullah adanya suatu gerakan dari pemerintah memperhatikan bagaimana pesantren itu tumbuh kuat tanpa menunggu pemberian dari pihak stakeholder ataupun pemerintah, yaitu adanya happy trend. Ya, pertama Nurul Quran ini berdiri di Nayan Pelem Simo ini tahun 2015, tepatnya 14 April 2015. Kenapa menginspirasi untuk membuat kelas kewirausahaan, di mana yaitu tadi inspirasi saya dari kiai saya, yaitu dari kelas pondok pesantren itu minimal menyiapkan kader kelas menengah ke atas, di mana satu harus menjadi kiai, yang dua menjadi priai, yang ketiga harus menjadi pengusaha. Kelas kiai karena memang pelajaran di pondok pesantren, dia menghafalkan Quran, belajar di Rosa Islamiyah, terus kemudian belajar kitab-kitab yang kuros dan sebagainya, itu bekal daripada untuk menjadi kiai. Dan kemudian bekal untuk menjadi priai kita sondingkan kombinasi dengan pendidikan formal. Kita ada pendidikan dari RA, SDIT, kemudian MTS, dan kemudian aliyah yang kurikulumnya memakai daripada kurikulum skala nasional. Dalam arti ini adalah bekal untuk kemudian besok ketika calon daripada kader pondok pesantren menjadi priai. Dan yang ketiga, kiai saya itu bilang untuk menjadi kelas pengusaha. Daripada itu kita tidak ingin nanti hanya santri keluar dari pondok pesantren tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai keahlian. Ini sebagai wadah bagaimana kemudian kita menyiapkan kader-kader untuk kelas-kelas pengusaha. Namun memang konsentrasi kami baru sebatas daripada toko dan kemudian juga produksi roti. Yang kami ajarkan di pesantren terkait dengan kewirausahaan, ada beberapa jenis usaha. Ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan, ada peternakan, ada warung bakso. Tapi yang langsung di situ anak-anak terlibat langsung adalah sule. Usaha kami susu kedelai. Ini yang langsung memberikan kepada mereka banyak sekali peran. Karena di kewirausahaan kami pelibatan santri dalam hal ini cukup efektif. Di situ ada materi marketing, sehingga mereka betul-betul bisa merasakan bagaimana berwirausaha di masa yang akan datang. Khusus untuk sule, sistem yang kami gunakan marketingnya marketing yang mereka betul-betul belajar komunikatif. Jadi door to door ya, mereka mendatangi konsumen baik di area sekitar, bahkan sampai ada yang dekat kampus ya, dekat kampus itu mereka menawarkan barang dagangannya. Dan ini yang menurut saya menarik, ini yang menjadi kekuatan kami sejak 2010. Marketing ini kami jalankan dan istiqomah alhamdulillah dengan produk sule.
Jadi mereka malu, mereka gengsi, mereka jaim. Ini tugas kami. Jadi kami betul-betul membuat mereka supaya menghilangkan itu semua. Karena tidak mungkin jadi pengusaha kalau itu terjadi. Tidak akan mungkin, tidak pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi kesuksesan kalau itu masih melekat. Maka justru dengan marketing inilah kemudian mereka betul-betul memahami apa itu kewirausahaan dari marketing. Dan alhamdulillah istiqomah. Setelah mereka bisa menaklukkan itu, tidak ada masalah yang lain sampai sekarang, alhamdulillah. Produksi roti yang kita kembangkan baru ini yang biasa di pasaran itu yang namanya roti manis, frost roll, yang banyak itu donat sebenarnya. Untuk kapasitas mungkin baru sedikit karena memang kita penjualannya sisi marketingnya hanya lewat IG, lewat Facebook, dan kemudian di toko pesantren sendiri. Produksinya satu hari mungkin baru kalau tepung kalau kering itu 3 kilo. Karena memang roti itu kan jualannya memang jualan hawa, biasanya seperti itu. Dikasihkan ragi kemudian menjadi besar, dikembangkan. Alat-alatnya ya alhamdulillah sekarang sudah alat agak modern semuanya, baik itu oven, baik itu mixer dan lain sebagainya, itu sudah alhamdulillah modern semuanya. Kenapa kemudian Bahak? Sebenarnya D itu nama saya, Darmaji. Bahak itu anak saya. Bahak itu anak saya yang pertama, Bahaudin. Dan hari ini yang lagi ngetren di YouTube kan juga Gus Bahak. Saya dulu mukhibin pas waktu masih di Jogja, masih belum terkenal, itu saya ikut pengajiannya dan saya terinspirasi kalau nanti punya anak pertama itu kasih nama Bahaudin. Toh kemudian juga saya ikut Torekoh Kholidiyah wa Naqsabandiyah yang salah satu mursyidnya Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsabandi. Hanya tafaulan, semoga karena doa itu semoga menjadi wasilah keberkahan untuk anak saya dan juga keberkahan juga untuk produksinya. Saya kira tidak ada yang tidak ada kendala. Masalah juga pasti ada. Tapi bagi kami, prinsip kami, dengan adanya masalah kami akan belajar lebih baik. Dengan adanya kendala, disitulah kami harus cerdas mencari solusi. Kalau secara real, kenyataan sekarang yang kami hadapi adalah keterbatasan pada alat. Ya. Produksi itu kan kami pakai mesin, bukan manual. Mesin itu sering terjadi kerusakan. Jadi kami kan sebenarnya harus membutuhkan cadangan ya, cadangan. Karena sekali rusak kalau harus diservis itu berhenti 1 pekan, apalagi sampai 1 bulan itu akan repot. Ya, sehingga semuanya berhenti. Kemudian ya sekarang mau kami impikan adalah alat itu ada cadangannya, kemudian ada kompor listrik ya. Ini kayaknya lebih ngirit daripada gas, ya, daripada gas ngirit. Ini sementara kami lebih pakai kayu, ya, tapi kami pengen nanti lebih ke arah modern ya. Kompor listrik itu menurut saya kan juga bagus itu. Tapi ya Bismillah, mudah-mudahan ada solusi nanti. Karena Habitat itu dari anak dari ini ya, Bank BI ya, ini kalau kita kasih ini. Jadi ada program sosial pengembangan. Kami tahun ini kemarin dikasihkan beberapa alat untuk menunjang produksi. Untuk pengembangan bisnis ke depan, sebenarnya tekad kami itu, visi kami itu bagaimana produk pesantren itu mewarnai daripada pasar-pasar di sekitar kita. Dengan produk halal, alhamdulillah kita dari kemarin konsen di situ, dan kemudian belum karena masih terkendala masalah permodalan dan lain sebagainya,
minimal mewarnai daripada produk-produk halal, menjadi salah satu pilihan daripada masyarakat, betapa kemudian yang namanya produk halal itu menjadi sebuah keharusan. Karena ternyata untuk memperoleh label halal itu luar biasa itu prosesnya, dari pembuatan, bahkan cara untuk memasak, bahkan juga cara mencucinya itu juga harus kemudian bernilai-nilai daripada halalan thayyibah, dan harus ada toharohnya yang kemudian diperhatikan. Kita ingin memberdayakan santri, yang jelas dari santri untuk santri, kembali kepada santri. Mimpi kami besar, cita-cita kami sangat tinggi. Kami ingin anak-anak di seluruh Indonesia bisa menikmati pendidikan, termasuk di pesantren kami, pesantren Muhammad Al-Fatih. Kami betul-betul menginginkan pendidikan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu, mereka punya anak-anak yang memiliki potensi. Ketika anak-anak memiliki potensi dan itu pasti ada pada diri mereka dan bisa kami kembangkan, maka yang akan terjadi adalah suatu kedahsyatan. Mereka pasti akan menjadi orang yang sukses, bermanfaat di dunia dan tentunya untuk akhirat mereka. Selain potensi itu yang kami gali, ada satu sisi yang akan terus kami berusaha untuk mengembangkan, yaitu sisi kewirausahaan pesantren. Bagaimana pesantren ini bisa mandiri, bagaimana pesantren ini bisa tumbuh dan berkembang, berdiri tegak dengan ekonominya. Maka cita-cita kami, bagaimana pesantren punya usaha produktif yang bisa menopang seluruh kegiatan operasional pesantren. Nah, di sini juga kita rasakan adanya suatu perkumpulan Hibitren itu membawa dampak yang besar, sehingga memungkinkan adanya suatu kesatuan, adanya pembentukan ekosistem untuk menyelesaikan, menguatkan perekonomian di pondok pesantren, dan timbulnya ukhuwah. Sehingga ukhuwah itu terjalin, insya Allah pemerintah juga mudah menangani, menghandle untuk membantu, yaitu kegiatan Hibitren dengan pondok pesantren dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kuat mandiri.